Perkenalkan, nama saya Jajang Apriansa, NIM 22300103005, Prodi S1 Gizi, semester 3, dosen pengampu Dini Suryani, SCAP MCAP, mata kuliah Patofisiologi Penyakit Menular, Universitas Andi Wangsa Jambi. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di tropis dan subtropis di dunia. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penularan, tekanan darah secara tiba-tiba, seperti shock, dan bahkan kematian. Kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik, Barat, Amerika, dan Afrika. Namun, kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal Eropa dan bagian setelah Amerika Serikat. Gejala demam berdarah, banyak yang tidak mengalami tanda atau gejala DBD. Ketika gejala benar-benar terjadi, ini sering dikira sebagai penyakit lainnya seperti flu. Biasanya gejala DBD akan muncul 4 hingga 10 hari setelah mendapatkan gigitan nyamuk. Penyakit ini biasanya demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot, tulang, sendi, mual, dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak atau ruam. DBD yang parah sering terjadi pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah pembentuk gumpalan seperti trombosit dalam aliran darah. Runtun etiologinya DBD adalah penyebab demam berdarah. Nyamuk yang bisa menular virus adalah Aedeogenesis dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umumnya ada di dalam maupun di sekitar permukiman. Kemudian, ketika nyamuk yang berinfeksi menggigit orang lain, virus masuk ke aliran orang itu dan menyebarkan infeksi hingga gejala DBD muncul. Setelah seseorang sembuh penyakit ini, ia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Resiko terkena penyakit ini dengan tingkat yang parah akan meningkatkan jika terkena demam berdarah untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya. Cara pengobatannya demam berdarah adalah konsumsi obat penurun panas atau menurunkan demam, konsumsi air putih dalam jumlah cukup atau mencegah dehidrasi, frekuensi buang air kecil, dan jumlah urin yang keluar. Patofisiologi demam berdarah adalah penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk yang disebabkan oleh 1 dari 4 serotip virus dengue yang berkerabat dekat namun berbeda secara antigen. Nyamuk Aedes contohnya. Virus demam berdarah ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina, subgenus Stegoima yang terinfeksi. Contohnya, host untuk transmigrasi manusia merupakan reservoir utama penyakit demam berdarah. Demam berdarah dengue. Demam berdarah yang parah lebih jarang terjadi dibandingkan demam berdarah, tetapi memiliki gambaran klinis yang lebih dramatis. Infeksi sekunder. Ilmu nopatologi
demam berdarah parah masih belum sepenuhnya. Kebanyakan pasien yang menderita demam berdarah parah mengalami infeksi sebelumnya dengan satu atau lebih serotipe demam berdarah. Nah, makanan yang boleh dimakan contohnya seperti buah-buahan, pepaya, jeruk, jambu biji, pisang, kurma, minuman isotonik, cairan oralit, dan susu. Yang tidak boleh dimakan adalah makanan tinggi lemak jenuh, makan asin, makan dan minuman manis, makan dengan bahan pengawet dengan penawaran buatan, alkohol, kafein, makanan pedas, dan buah asam. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata saya yang kurang baik mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.